Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawani dengan NIM 212101070042. Di sini saya akan memaparkan kembali sedikit materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 hingga kelompok 9 mata kuliah fikih dari kelas matematika 3. Langsung saja pada materi yang pertama, yakni sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Yang pertama, ada fikih pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya yaitu Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Dan masa ini juga disebut periode risalah, karena pada masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini, permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perilaku Nabi. Fikih pada masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang kedua, ada fikih pada masa sahabat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Disebabkan keduanya adalah sumber hukum Islam di masa ini. Berdasar kedua sumber hukum itulah para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran mereka. Pada umumnya, dalam memutuskan hukum, sahabat tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lainnya, dikarenakan takutnya adanya kesalahan. Sikap ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Al-Quran bukan hak mutlak sahabat. Selanjutnya, keputusan diambil dari hasil konsensus yang lazim disebut dengan ijma. Kemudian, yang ketiga ada fikih pada masa tadwin dan taklid. Pada masa tadwin, berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam menjadi faktor utama dalam mendorong perkembangan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya penerjemahan buku-buku Persia, Romawi, Yunani, dan lain sebagainya ke dalam bahasa Arab. Luasnya ilmu pengetahuan dan adanya upaya umat Islam dalam melestarikan Al-Quran, baik berupa yang dicatat, dikumpulkan dalam satu mushaf, ataupun juga yang dihafal. Kemudian selanjutnya pada masa taklil. Masa taklid adalah masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemunduran berijtihad ini dimulai sejak akhir pemerintahan Abbasiyah sehingga tumbuhlah sikap taklid secara berangsur-angsur di kalangan masyarakat. Masa taklid disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan madhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang keistimewaan imam mereka masing-masing. Dan kemudian yang keempat, fikih pada masa tokoh dan madhab. Menurut Subhi Soleh ada 5 madhab yang masyhur, yaitu yang pertama ada madhab Hanafi, yang kedua ada madhab Maliki, yang ketiga ada madhab Syafi'i, yang keempat ada madhab Hambali, dan yang terakhir ada madhab Ja'fari. Masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam madhab, di mana setiap madhab berkembang dengan sangat pesat. Kelima adalah fikih pada masa modern. Modernisme atau pembaharuan adalah paham yang berusaha melakukan aktualisasi kembali sesuatu yang sebelumnya dianggap aktual, namun dikarenakan perkembangan masa dan tempat, hal ini menjadi tidak aktual lagi dan kehilangan relevansi. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, modernisasi diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi ulang terhadap pemikiran hukum Islam generasi mujtahid terdahulu, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi masyarakat dan tuntutan zaman. Yang kedua yakni memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis yang menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya, yaitu hadis yang berbunyi, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fikihkan dia dengan agama.
Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Dan pentingnya mempelajari ilmu fikih. Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam yang dimulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan toharoh hingga tata cara pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli sampai pada pinjam meminjam. Pembelajaran fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli maupun dalil nakli. Dan urgensi ilmu fikih. Salah satu unsur yang menjadi pilar agama Islam adalah ilmu fikih, di mana ilmu fikih dalam Islam ini sangat dibutuhkan, atau dalam kata lain urgensinya tidak perlu diragukan lagi. Berikut beberapa dalil dan realita mengenai pentingnya mempelajari ilmu fikih. Yang pertama, dikarenakan adanya dalil syar'i. Yang kedua, adanya dalil as-sunnah. Yang ketiga, fikih sebagai kepentingan ibadah. Yang keempat, adanya ilmu faraid. Dan yang terakhir, karena fikih adalah pembahasan yang sangat besar dalam agama. Kemudian materi selanjutnya adalah sejarah aliran ilmu fikih. Nah, aliran ilmu fikih ini lahir dikarenakan adanya 3 faktor. Yang pertama yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Pada saat itu bangsa Arab dihadapkan persoalan siapa pengganti Rasulullah selanjutnya. Yang kedua yaitu perselisihan antara kelompok Ansor dan Muhajirin dengan kelompok Syiah, yakni kelompok Ansor dan kaum Muhajirin menetapkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah, sedangkan kelompok Syiah menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah. Kemudian faktor yang ketiga adalah kelompok ahlul hadis dan kelompok ahlul ra'yi. Nah, dalam sejarahnya menemukan banyak memperdebatkan tentang dasar rasional bagi pengambilan keputusan hukum mereka. Jenis-jenis aliran ilmu fikih. Nah, aliran dalam ilmu fikih ini ada 3, yakni yang pertama aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Aliran ini disebut aliran jumhur ulama. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Aliran pemikiran ini disebut dengan Thariqah Asy-Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, aliran Hanafiyah. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam madhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat madhab yang mereka anut. Dan yang terakhir ada aliran mutaakhirin. Aliran mutaakhirin adalah gabungan dari aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Para ulama yang menggunakan aliran ini adalah para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini dalam perkembangannya untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Pemikiran diterapkan pada aliran ini adalah para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut, yaitu aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Kemudian materi yang keempat yakni tentang taklid, talfiq, dan ittiba. Yang pertama ada taklid. Asal kata taklid yaitu qallada yuqallidu taklidan, yang artinya meniru, menghiasi, menyalahkan, serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Adapun hukum-hukum taklid, yang pertama yaitu haram, yang kedua adalah wajib, dan yang ketiga adalah boleh. Kemudian yang kedua ada talfiq. Kata talfiq berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda. Meskipun tergantung pada istilah, talfiq memperoleh atau mematuhi hukum suatu peristiwa dengan mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Adapun hukum talfiq yang pertama yaitu tidak membolehkan talfiq secara mutlak. Beberapa ulama pendukungnya adalah Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa dan Syatibi Al-Maliki. Tidak diperbolehkannya talfiq secara mutlak ini disebabkan karena dikhawatirkannya terjadi tadabbur rukhsah
atau mengambil yang ringan-ringan saja. Kemudian hukum yang kedua yaitu membolehkan talfik tapi dengan syarat. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama Syafi'iyah sebatas pada masalah-masalah yang telah disepakati oleh mereka. Nah, adapun syarat yang harus terpenuhi agar talfik itu sah, yaitu yang pertama, talfik itu tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur kesengajaan untuk melepas diri dari beban hukum. Kemudian yang ketiga ada ittiba. Nah, ittiba itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fiil ittiba'ah yattabi'u ittiba'an, yang artinya menuruti atau mengikuti. Orangnya disebut dengan muttabi atau orang yang mengikuti. Materi yang kelima yaitu sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama sumber hukum Islam yang disepakati atau disebut dengan muttafaq. Kemudian yang kedua sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau disebut dengan mukhtalaf. Nah, sumber-sumber hukum Islam mukhtalaf ini terdiri dari istisan, masalah mursalah, istisab, urf atau adat istiadat, syar'u man qablana, mazhab Syahabi, dan Sat al-Zariyah. Kemudian materi yang keenam yaitu pengertian dan sejarah mazhab fikih. Nah, mazhab ini adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum-hukum Islam sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat. Bila pada masa Nabi sumber fikih adalah Al-Quran, maka pada masa sahabat dikembangkan dengan dijadikan petunjuk Nabi dan ijtihad sebagai sumber penerapan fikih. Sesudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas. Nah, adapun mazhab-mazhab dalam fikih yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini merupakan salah satu pendiri mazhab yang memiliki nama asli An-Nu'man bin Zauti At-Taimi Al-Kufi. Kemudian yang kedua ada mazhab Maliki. Nah, tokoh penting dalam konteks implementasi hadis dalam kerangka ilmu fikih salah satunya adalah Imam Maliki. Kemahiran Imam Maliki dalam bidang fikih telah menyebar ke seluruh dunia dan ketenarannya menjadi terkenal di sebagian belahan bumi. Banyak orang datang kepadanya dan mereka mengindahkan nasihatnya. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahlul hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh ahlul ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz. Dalam perkembangannya, mazhab Syafi'i telah tersebar ke berbagai negara muslim. Mazhab ini benar-benar konsisten dan tidak keluar sama sekali dari garis-garis besar ajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma ulama, dan kias atau analog. Kemudian yang keempat ada mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini terjadi pada abad ke-7 sampai abad ke-11. Pada abad ke-11 hingga sekarang ini, tidak terlalu banyak pengikut mazhab Hambali. Setelah dikembangkan oleh dua tokoh terakhir tersebut, mazhab Hambali menjadi aktif terutama setelah dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat pada tahun 1206 Hijriah, menjadi sekolah Najd dan sekarang menjadi sekolah resmi pemerintahan Saudi. Materi yang ketujuh yakni tentang fikih dan syariat. Nah, fikih sendiri dalam bahasa memiliki arti paham atau pengertian, sedangkan menurut istilah para ulama memaknai fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau jelas atau tafsili. Sedangkan pengertian syariat adalah secara istilah sendiri, syariah memiliki arti sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang diisyaratkan oleh Allah kepada semua hambanya untuk diikuti. Adapun hubungan fikih dan syariat, hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Jadi, secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah
atau pemahaman terhadap nas, baik Al-Quran maupun sunnah. Kemudian materi yang ke-8 adalah fikih dan usul fikih. Perbedaan fikih dan usul fikih di sini adalah fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum aktual yang dicari penetapannya melalui pemahaman yang mendalam tentang dalil-dalil syara atau tafsili yang terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang aturan dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum syara yang berkaitan dengan suatu tindakan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Yang terakhir adalah materi tentang riba dan contohnya dalam perspektif 4 mazhab. Yang pertama yakni pengertian riba. Menurut bahasa, riba adalah tambahan atau az-ziyadah. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan dan membesar. Namun bukan semua yang tumbuh merupakan riba, sebab zakat memiliki pengertian tumbuh dan berkembang. Namun hal ini bukan termasuk ke dalam riba. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.